rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy start, hit 'em with the red light. Hot ones, swerving on my just right. Ride on my dump truck, my girls back it up. Gas on the pedal like gerak, gerak, gerak. On my roller, on my roller. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal PPh final. Selamat menyaksikan. Baik, rapat rekonsiliasi fiskal akhir tahun akan kita buka. Namun sebelum kita masuk ke rapat, alangkah baiknya kita refresh terlebih dahulu. Kenapa kita perlu rekonsiliasi fiskal? Jadi, rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Kenapa perlu? Karena di sini terdapat perbedaan, yakni laporan keuangan komersial mengacu pada standar akuntansi, sedangkan laporan fiskal mengacu pada undang-undang perpajakan. Ibarat dua orang pakai penggalisan berbeda ya? Benar sekali, maka dari itu angkanya bisa berbeda. Nah, perbedaan ini juga ada dua jenis, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap sendiri merupakan biaya atau penghasilan yang boleh diakui secara komersial namun tidak boleh secara fiskal. Sebagai contoh, sanksi pajak yang diakui secara komersial tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Untuk beda waktu sendiri, itu merupakan beda timing pengakuan. Sebagai contoh metode penyusutan yang dimana terdapat pengakuan yang berbeda antara komersial dan fiskal. Iya, dan juga perbedaan ini bisa dikoreksi positif untuk menambah PKP dan juga bisa dikoreksi negatif untuk mengurangi PKP. Benar sekali. Nah, jadi PPh final itu adalah pajak yang langsung dipotong saat penghasilan diterima. Jadi, sekali dipotong, langsung selesai. Tidak akan dihitung ulang lagi di akhir tahun. Berarti bedanya dengan PPh biasa apa, Grace? Nah, jadi ada 4 ciri khas PPh final. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan, dia pajaknya ini langsung selesai. Yang kedua, tidak bisa jadi kredit pajak. Yang ketiga, biaya yang terkait PPh final itu tidak boleh dikurangkan. Dan yang keempat, tarifnya flat atau tidak bertahap. Untuk contoh objeknya apa aja? Untuk contoh objeknya, yang pertama ada bunga deposito dengan tarif 20%, kemudian ada sewa tanah atau bangunan, tarifnya 10%, ada jasa konstruksi, tarifnya 1,75% sampai 6%, kemudian ada jual beli properti, itu tarifnya 2,5%, dan dividen orang pribadi itu tarifnya 10%. Jadi tidak perlu antri lagi ya di kasir PKP? Iya, makanya penghasilan ini harus dikeluarkan dari PKP dengan dikoreksi fiskal negatif supaya tidak terjadi pemajakan ganda. Baik, kita langsung masuk saja ke kasusnya. Bagaimana dengan Syifa? Oke, sekarang kita lihat ya laporan kita. Jadi tahun lalu tuh kita ada laba komersial sebesar 500 juta. Tapi ada penghasilan bunga deposito sebesar 50 juta yang sudah dipotong oleh PPh final. Berarti kalau tidak dikoreksi, kita hitung pajak dari 500 juta ya? Nah, makanya kita perlu mengkoreksi fiskal negatif. Jadi PKP kita setelah dikoreksi yaitu 450 juta. Selisihnya kan 50 juta. Kalau kena tarif PPh by dan 22%, berarti ada potensi lebih bayar 11 juta kalau tidak dikoreksi. Dan itu baru satu item. Maka dari itu, koreksi fiskal tidak boleh sampai terlewat. Oke, benar sekali. Lalu bagaimana dengan pencatatannya, Gina? Nah, berdasarkan PSAK 46, ada perbedaan pencatatan antara laporan komersial dengan laporan fiskal. Kalau di laporan komersial, bunga 50 juta tadi itu tetap dicatat sebagai pendapatan dan PPh final 10 juta yang dipotong oleh bank dicatat sebagai beban pajak. Nah, kalau misalkan dibuatkan jurnal itu debitnya kas atau bank sebesar 40 juta, kemudian beban PPh final sebesar 10 juta dan dikreditkan pada pendapatan bunga sebesar 50 juta. Jadi yang masuk ke rekening hanya 40 juta karena 10 jutanya telah dipotong di bank ya?
Nah, betul banget Ayla. Sedangkan kalau di laporan fiskal, pendapatan bunga ini tuh nggak masuk ke dalam penghasilan bruto. Dan PPh final yang dipotong tidak dapat dikreditkan ke PPh badan. Nah, terus juga kalau berdasarkan PPh 31 UU PPh, omset dari penghasilan final tetap dihitung untuk menentukan apakah perusahaan berhak mendapatkan fasilitas tarif sebesar 50% bagi omset di bawah 4,8 miliar. Jadi, PPh final itu tetap berpengaruh meskipun tidak masuk PKP secara langsung. Baik, dari sisi pencatatannya sudah. Sekarang kita masuk ke sisi hukumnya. Bagaimana Ayla? Ada 2 dasar hukum utama yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yang merupakan fondasi utama PPh final, di mana penghasilan tertentu akan dikenakan pajak final, tidak termasuk ke dalam PKP dan tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang kedua adalah UU nomor 7 tahun 2021 yang mempertegas bahwa penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak dapat dihitung ulang dalam PPh badan. Lalu jika salah koreksi, risikonya apa? Ada beberapa resiko. Yang pertama, dapat terjadi lebih bayar pajak jika tidak dikoreksi. Kemudian, akan dikenakan sanksi administrasi jika kurang bayar. Lalu, adanya koreksi dari Fiskus saat pemeriksaan pajak, dan laporan keuangan tidak konsisten yang bisa merusak kepercayaan investor dan juga auditor. Jadi, pada intinya, rekonsiliasi fiskal bukan hanya sekedar formalitas. Ini merupakan kewajiban hukum dan manajemen risiko bagi perusahaan. Kalau rekonsiliasinya benar, perusahaan dapat membayar pajak dengan tepat, tidak lebih maupun tidak kurang. Jadi, untuk kasus ini, bunga deposito 50 juta dikoreksi fiskal negatif, sehingga PKP yang benar adalah 450 juta, bukan 500 juta. Sebagai kesimpulan, rekonsiliasi fiskal adalah jembatan antara akuntansi dan juga perpajakan, sehingga wajib dilakukan dengan benar. Baik, terima kasih atas pemaparannya semuanya. Sehingga pada hari ini, rapat rekonsiliasi fiskal resmi ditutup. Thanks for watching! Kredit terus ada bloopersnya.